Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radar Ridho Ahmad Fadil, NPM 24120110506. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester saya. Saya akan membawakan PPT saya, yaitu memahami esensi perjanjian, pilar hukum perdata. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep-konsep fundamental dalam hukum perdata, khususnya mengenai perjanjian, perikatan, dan implikasi hukum yang menyertainya. Pengertian perjanjian yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, seperti sebuah kelompok atau organisasi, untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Lalu ada struktur perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Lalu implikasi pelanggarannya, terus menganalisis prestasinya, perbuatan melawan hukum, dan overmatch-nya. Assalamualaikum. Lalu ada pengertian dasar perjanjian, perikatan, dan prestasi. Perjanjian yaitu kontrak, peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Ini adalah sumber utama dari hukum perikatan. Utama perikatan maksudnya. Perikatan adalah suatu hubungan dalam melakukan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasinya. Lalu prestasi itu adalah apa? Prestasi adalah objek dari perikatan, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat dinilai dengan uang. Lalu ada prestasi di sini, yaitu cedera janji. Prestasi adalah tidak dilaksanakannya atau dilaksanakannya, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah ada oleh salah satu pihak. Lalu di slide ketiga ini, ketika janji dilanggar, prestasi dan perbuatan melawan hukum. Membedakan antara prestasi, pelanggaran kontrak, dan perbuatan melawan hukum, PMH. Sesuai dengan undang-undang, sangat krusial karena menentukan dasar gugatan tuntutan ganti rugi. Di sini saya akan menjelaskan prestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Tuntutan hukum harus didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata, yaitu debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tapi terlambat, atau melakukan tapi tidak sempurna. Lalu di sini ada PMH, perbuatan melawan hukum, yaitu ketika perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat. Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum yaitu tidak ada hubungan kontrak sebelumnya, menimbulkan kerugian pada orang lain, atau kesalahan, yaitu berupa kelalaian atau kesengajaan. Dan juga si pelaku harus memiliki niat buruk ya. Itu hak subjektifnya. Ganti rugi dalam prestasi terbatas pada kerugian yang timbul karena pelanggaran kontrak, sementara PMA mencakup ganti rugi yang lebih luas. Lalu di slide ketiga, kendala tak terduga, yaitu konsep overmatch dalam perjanjian. Suatu keadaan tidak terduga tidak dapat dicegah dan berada di luar kesepakatan pihak yang berjanji sehingga dapat memenuhi prestasinya. Yaitu yang pertama, poin pertama yaitu absolut, secara mutlak. Prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun. Contoh, terjadinya bencana alam, perang, atau kecelakaan mengakibatkan prestasi tidak dapat dilakukan. Lalu hal yang relatif, prestasi masih dapat dilakukan, tapi pelaksanaannya membutuhkan pengorbanan yang sangat besar atau jauh melebihi nilai prestasi. Contoh, kenaikan harga yang ekstrim. Jika terjadi overmatch, debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Perjanjian dapat dibatalkan atau dilakukan pelaksanaannya, seperti ditunda begitu maksudnya ya. Kendala tak ter asas-asas perjanjian, fondasi keadilan dan keseimbangan.
Hukum perjanjian di Indonesia didominasi oleh asas-asas memastikan kebebasan berkontak dan keadilan bagi para pihak. Asas pertama, asas konsensualisme. Perjanjian lahir sejak adanya kesepakatan para pihak tanpa memerlukan format tertentu, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Asas itikat baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur dan menaati norma kepatutan, berlaku sejak tahap para prakontak hingga pelaksanaan. Lalu ada asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu asas yang mengikat. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yaitu itu adalah asas pacta sunt servanda. Asas-asas ini memastikan bahwa perjanjian tidak hanya sekedar dokumen, tetapi juga cerminan dari kemauan bebas yang bertanggung jawab. Syarat sah terjadinya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH menetapkan 4 syarat esensial untuk dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikuti hukum. Yaitu kesepakatan mereka harus mengikatkan diri, harus ada kemauan yang bebas dari para pihak, bebas dari paksaan, kehilafan atau penipuan. Itu syarat subjektifnya. Lalu ada suatu hal tertentu. Objek perjanjian harus jelas tertentu, berwujud. Kalau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Itu secara objektif. Lalu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Para pihak harus cakap secara hukum, dewasa, dan tidak di bawah pengampuan. Secara objektif. Lalu sebab yang halal. Isi atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Secara objektifnya. Konsekuensi hukum. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Jadi perjanjian dapat dibatalkan ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian boleh meminta untuk dibatalkan. Dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal secara mutlak. Tidak ada sejak jika objektif maka perjanjian tidak pernah dianggap maka perjanjian syarat sah. Lalu ada terakhir kesimpulan. Sini akan poin-poin penting yang menjadi kunci perjanjian yang efektif dan berkeadilan. Memahami perbedaan mendasar antara konsep-konsep ini adalah langkah awal dalam merancang dan merasakan perjanjian yang kuat setelah melindungi hak-hak para pihak ya. Yaitu kalian harus memahami pasal 1320. Yaitu syarat utama untuk perjanjian terpenuhi untuk menghindari pembatalan atau kebatalan hukum. Anda harus memenuhi prestasi. Objek dan kewajiban prestasi harus dirumuskan secara rinci dan spesifik untuk mencegah adanya one prestasi. Lalu ada overmatch, sertakan kuasa force majeure yang jelas dalam kontrak untuk mengatur konsekuensi dari keadaan yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, utamakan itikat baik. Selalu bertingkat jujur dan profesional, karena itikat baik salah satu fundamental yang mendasari setiap perbuatan perikatan, agar tetap terjadinya secara lancar dan membawa kebaikan bagi para pihak yang mengikuti perjanjian. Sekian dari saya, Radar Ridwan Fadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.